Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Manusia terlahir langsung menangis. Tidak ada bayi lahir langsung tertawa. Kalau itu terjadi pasti anaknya kuntilanak. Pertanyaannya adalah, mengapa menangis? Menangis adalah bahasa awali untuk mendapatkan pertolongan. Sebab begitu didekap oleh ibunya, bayi berangsur-angsur lega dan kemudian tertidur. Dari relasi antara anak dan ibu ini, manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk komunikatif. Dia selalu berkomunikasi kemudian dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi ini saya mengajak Anda semua untuk melihat tema Hari Komunikasi Sedunia dan Kitab Suci hari ini dalam alur 3 poin berikut. Yang pertama, komunikasi hati Yesus pada Bapanya. Semua orang ingin hidup mulia. Yesus hari ini menunjukkan cara untuk mencapainya. Maka Yesus berdoa demikian. Ya Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Kata penting di sini adalah telah. Yesus telah lebih dahulu memuliakan Bapa, maka kini ia dimuliakan Bapa. Bagaimana cara Yesus memuliakan Bapanya? Caranya cuma satu saja, yakni mati di kayu salib. Dan dengan salib pula ia dipermuliakan oleh Allah Bapa. Dan inilah gagasan hati suci menuju mulia. Salib tanda ketaatan dan kesetiaan merupakan tingkat paling mendalam untuk memuliakan Allah. Yesus tidak hanya memuliakan Allah dengan pujian dan nyanyian, tetapi dalam kesulitan. Memuji Tuhan tidak sebatas melambungkan kata-kata haleluya, melainkan menyanyikan kidung duka yang diliputi oleh aneka sengsara. Saat kita mendengarkan hati, ternyata memuliakan Allah secara benar terjadi saat kita berani mempersembahkan duka derita dan jerih payah sebagai korban rohani pada Allah. Saat stres mendera, ketika suntuk menimpa, manakala beban berat tiba, segeralah lari kepada Allah dan sentuh hatinya. Barangkali tidak ada jawaban, tetapi ketaatan dan kesetiaan akan mengubah derita menjadi cinta. Apabila dilakukan sebaliknya, kita justru lari ke dugem dan narkoba, judi dan hiburan tidak sehat. Ingatlah, itu sama dengan mengatasi kehausan dengan minum air laut. Bukan kelegaan yang didapat, tetapi kehausan yang tidak berujung. Kepada Mother Gonzaga, Teresa dari Lisieux menuliskan demikian. Aku puas untuk tetap sakit sepanjang hidupku, bila itu menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan aku mau untuk hidup lama dengan sakit-sakitan. Poin yang kedua, komunikasi hati yang memiliki Allah. Begitu Anda pacaran, misalnya yang pacaran, kemudian diteruskan dengan nikah. Pertanyaannya adalah, hatimu milik siapa? Yang nikah-nikah itu loh. Kalau sudah nikah itu hatimu milik siapa? Bu, yang sudah nikah itu loh, hatimu milik siapa kalau sudah nikah? Pasanganmu, jangan milik tetanggamu. Nah itu pasti kan, kalau orang sudah nikah itu hatinya milik
pasangannya. Akibatnya jelas enggak ada lagi untuk yang lain. Kalau masih ada lagi itu namanya orang kurang ajar gitu aja lah. Gampangannya begitu. Karena kalau nikah berarti hatinya milik pasangan. Tetapi kita melihat saat bujukan dosa menyentuh hati, hati itu milik dosa. Akibatnya mati dalam hina. Maka Allah ingin merebut kembali miliknya. Dan kemudian pada hari ini ia berdoa. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikku. Dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Unsur yang penting di sini adalah kata milik. Sejatinya kita ini adalah milik Allah. Bagaimana hati kita dapat merasakannya? Yesus mengajukan doa kepada Bapa bahwa para murid itu milik Bapa karena mereka menuruti firman Allah, mengenal Allah yang benar dan percaya akan Yesus sebagai utusannya. Dengan menuruti, mengenal dan percaya berarti mencintai Allah. Dan mencintai Allah berarti sama seperti Yesus mencintai Bapa dalam keadaan apapun juga. Dengan menjadikan diri sebagai milik Allah dan melihat dengan mata Kristus, kita akan didorong untuk merasakan cinta yang muncul dari hati. Paus Fransiskus pada kesempatan ini dalam hari Minggu Komunikasi Sedunia menyebut dengan berbicara dengan hati dalam kebenaran Allah. Juga Santo Fransiskus dari Sales menyebut cor et cor loquiutur, artinya hati berbicara kepada hati. Maka ini menjadi penting untuk kita geluti saat kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah dan melihat dengan mata Tuhan Yesus, maka kita akan didorong untuk merasakan cinta yang muncul dari hati kita. Sekarang poin yang terakhir, komunikasi hati yang menguduskan. Apa yang menarik bila hati dipenuhi dengan pujian dalam derita dan kemudian dijadikan milik Allah. Ujung dari keduanya adalah hati yang kudus. Allah itu kudus, yang memiliki hatinya adalah kudus. Maka kudus bukan sesuatu yang saleh-saleh, sopan-sopan, berdoa dengan kepala miring dan semacamnya. Kudus itu bukan tentang jumlah berapa kali misa atau berapa kali rosario. Bukan semata-mata itu. Semuanya itu penting sebagai sarana, tetapi bukan tujuan. Kudus selalu bercirikan kebenaran. Tanpa kebenaran tak ada kekudusan. Tanpa kekudusan kebenaran adalah semu. Menjadi kudus berarti menjadikan hidup lebih benar. Sebaliknya dengan menjadi benar, kekudusan semakin kuat meresap dalam hati. Yesus berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran oleh Allah Bapa dalam Roh Kudus, supaya dapat berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Maka kita akan semakin merapat pada Tuhan, sehingga dengan demikian semakin kudus dan akhirnya menjadi orang benar di hadapan Allah dan dunia. Maka komunikasi hati yang menguduskan berarti kita belajar untuk hidup dalam benar supaya dikuduskan Allah dan kudus supaya dibenarkan oleh Allah. Akhir kata, nasi kebuli hangat sungguh enak untuk dimakan, makin segar diakhiri dengan seseloki whisky. Hati yang setia dan taat pada Tuhan akan selalu benar dan kudus sepanjang hari. Tuhan memberkati.